Mata kuliah teori grup ini adalah salah satu mata kuliah yang ditawarkan di program studi pendidikan matematika 1 Paulus Ruteng dengan bobot SKS-nya sebesar 3 dan ditampilkan pada semester 5. Gitu. Jadi CPL untuk mata kuliah ini diambil dari CPL Prodi, yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekan di bidang ahlinya secara mandiri, untuk pengetahuannya menguasai konsep, prinsip, dan prosedur matematika yang diperlukan untuk melakukan studi lanjut. Untuk keterampilan umumnya mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian untuk keterampilan khususnya mampu mengaplikasikan konsep, prinsip, dan prosedur matematika untuk melaksanakan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan memanfaatkan teks yang berorientasi pada kecakapan hidup. Dari CPL ini diturunkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah yang terdiri dari 4 capaian mata kuliah. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan prosedur matematika yang diperlukan dalam memahami konsep baru. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mampu mengaplikasikan konsep, prinsip, dan prosedur matematika dalam memahami konsep grup. Jadi secara singkat untuk deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah ini membahas tentang grup yang meliputi pendefinisian grup, sifat-sifat sederhana dari grup, contoh grup, yang kemudian dibahas secara singkat. Untuk contoh grup sendiri, misalkan tentang grup bilangan bulat modulo dan grup permutasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai subgrup, yang berarti suatu himpunan bagian dari grup yang juga merupakan grup. Dari subgrup ini akan dibahas juga diuraikan mengenai subgrup normal, sifat-sifat subgrup normal, dan juga grup faktor. Materi mata kuliah ini memang belum pernah diajarkan di sekolah menengah, namun mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk melatih logika matematika dari mahasiswa. Jadi bahan secara umum, bahan kajian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah grup, subgrup normal, grup faktor, dan homomorfisme pada grup. Jadi referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utamanya itu menggunakan buku dengan judul algebra grup, ring, field, dan aritmatik. Ini pengarangnya adalah Ramji. Kemudian struktur grup dengan pengarangnya itu Misri dan Muhammad Ali. Oke, jadi perangkat yang digunakan dalam mata kuliah ini, untuk perangkat lunaknya sendiri menggunakan PPT dan whiteboard.v. Kemudian perangkat kerasnya menggunakan laptop dan pen tablet. Untuk penilaian sendiri, untuk penilaian dalam mata kuliah ini, untuk kriterianya sendiri terdiri dari beberapa beberapa subjek. Yang pertama itu adalah untuk kehadiran, kemudian keaktifan, dan ketepatan ketepatan memberikan jawaban. Sedangkan bentuk penilaiannya ini yaitu tes tertulis dan penilaian proses. Tes tertulisnya ini nanti terdiri dari soal-soal uraian dan tentu saja dapat membuat indikator untuk ketercapaian dari capaian mata kuliah yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk indikator sendiri, untuk penilaian indikatornya terdiri dari beberapa item. Yang pertama itu adalah untuk kehadiran, itu mahasiswa hadir dalam perkuliahan. Yang kedua itu kebenaran penjelasan dalam diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketiga itu adalah ketepatan dan kebenaran jawaban dalam mengerjakan soal. Jadi untuk metode sendiri, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini, untuk bentuknya itu adalah dengan menggunakan tatap muka maya yang melalui aplikasi Zoom. Sedangkan metodenya itu adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
juga untuk beberapa pertemuan itu disertai dengan metode inquiry. Karena sifat dari mata kuliah ini sendiri yang sangat matematis dan membutuhkan pembuktian-pembuktian teorema-teorema dari materi-materi yang ditampilkan atau bahan kajian dalam mata kuliah ini. Secara umum untuk penilaiannya sendiri dibagi untuk kehadirannya sendiri 10%, sedangkan untuk keaktifannya 10%, untuk meet-nya itu adalah 40% dan untuk UAS-nya juga itu adalah 40%. Seperti itu. Jadi demikian saja deskripsi singkat untuk mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini juga dibagi menjadi 16 pertemuan. Untuk 14 pertemuannya itu adalah pertemuan untuk tatap muka, sedangkan 2 pertemuan lainnya itu untuk meet dan UAS. Untuk pembelajarannya sendiri akan dilakukan simulasi micro teaching yang akan diikutsertakan oleh beberapa mahasiswa yang akan tergabung di dalam praktek micro teaching ini. Oke, untuk praktek micro teaching-nya seperti berikut. Oke, baik. Adik-adik semua, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ibu. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua ya. Jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan kita ini dengan diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran ya. Oke, izinkan saya untuk share screen untuk materi ini ya. Ya, Bu. Oke, materinya sudah tampak di layar? Belum, Bu. Belum. Bu. Oke, kita tunggu saja. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Iya. Sabar ya. Oke, sudah tampak semua materinya di layar? Sudah, Bu. Baik. Jadi, teman-teman seperti yang sudah kalian lihat di screen itu, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama mampu menyebutkan definisi grup, yang kedua mampu menyebutkan 4 aksioma dalam grup, aksioma itu atau sifat ya, sifat dalam grup, dan yang ketiga itu mampu menunjukkan suatu himpunan yang merupakan grup. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, saya mau mengecek dulu kalian punya pengetahuan tentang himpunan ya. Jadi himpunan ini sudah kita pelajari sebelumnya, teman-teman juga sudah dapat di mata kuliah sebelumnya, yaitu bahas tentang himpunan. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu pengertian dari himpunan seperti apa? Pengertian dari himpunan? Oke, silakan. Saya, Bu. Silakan Femilia. Ya, jadi ini lagi resen ya, Femilia Bangun. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama dan dapat didefinisikan dengan jelas. Terima kasih, Bu.
Oke, baik ya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan dari objek yang memiliki sifat yang sama dan didefinisikan dengan jelas. Oke, sampai bisa sebutkan contoh himpunan dalam matematika? Saya, Bu. Oke, silakan. Angel Berta Suci. Contoh himpunan dalam matematika itu, Bu, misalnya himpunan bilangan prima yang kurang dari 40. Oke. Bisa sebutkan anggotanya? Himpunan bilangan, jangan terlalu yang tinggi-tinggi ya, yang kurang, coba saja, yang kurang dari 10 misalkan. Coba sebutkan anggotanya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, saya Bu. Venansius Kalut. Ya. Anggotanya Ibu yakni 2, 3, 5, dan 7. Oke, baik. Iya ya. Jadi kita dapat menyebutkan anggotanya. Ya. 2, 3, 5, dan 7. Nah, kita juga dapat mendefinisikannya. Jadi bilangan prima itu seperti apa? Ya. Bilangan prima itu pengertiannya apa? Saya, Bu. Ya. Silakan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, baik ya. Berarti teman-teman semua masih ingat ya konsep tentang himpunan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar himpunan khusus ya. Jadi himpunan sebenarnya yang memiliki sifat tertentu. Ya, jadi kalau kita omong tentang himpunan yang memiliki sifat dan sifat tertentu itu berarti dia punya syaratnya. Nah, syarat-syarat ini yang biasanya nanti akan dinyatakan dalam bentuk aksioma-aksioma. Kalau aksioma itu kan harus dibuktikan, ya. Jadi kita harus membuktikan aksioma-aksioma nanti yang terdapat dalam suatu himpunan itu. Nah, himpunan khusus ini yang kita mau pelajari itu namanya itu adalah grup. Seperti itu ya. Namanya itu adalah grup. Nah, oke, teman-teman, kali lalu saya sudah mengupload materi di Moodle mengenai grup ini. Nah, sekarang teman-teman coba lihat kembali materi yang ada di Moodle itu, yang sudah diunduh oleh teman-teman semua. Di situ ada tentang materi tentang grup, ya. Silakan teman-teman baca untuk melihat pengertian dari grup. Oke, saya kasih waktu beberapa menit ya. Silakan. Oke, teman-teman. Nah, dari materi yang sudah teman-teman baca itu, untuk pengertian grup sendiri, ya, pengertian dari grup itu sendiri, grup itu adalah suatu himpunan yang tidak kosong. Kalau dia tidak kosong berarti dia memiliki apa? Memiliki anggota himpunan. Anggota ya. Himpunan tidak kosong berarti dia memiliki anggota. Nah, dia memiliki anggota dan di dalam himpunan itu sendiri dia didefinisikan sebagai suatu operasi biner. Ya. Suatu operasi biner yang dinotasikan dengan biasanya dalam bentuk bulat. Ya, sedemikian hingga ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama sekali ini teman-teman, ini adalah syarat untuk untuk semua anggota ya yang di dalam grup itu berlaku sifat tertentu. Yang tanda bulat ini adalah operasi biner. Jadi operasi binernya nanti bisa operasi biner penjumlahan, bisa operasi biner modulo, bisa pengurangan dan sebagainya. Ya. Jadi tergantung dari pendefinisian dari grup itu sendiri. Yang kedua teman-teman, kalau dilihat dari bentuknya ini, kira-kira ini sifat apa ya teman-teman? Sifat apakah ini? A, operasi biner dalam kurung B, operasi biner C tutup kurung, itu sama dengan dalam kurung A, operasi biner B tutup kurung, operasi biner C. Ini adalah sifat apa? Sifat asosiatif pada perkalian. Oke, ini sifat asosiatif ya. Nah, ini asosiatifnya apa? Pada operasi biner ya, bisa perkalian, bisa penjumlahan dan seterusnya. Bisa modulo. Jadi tergantung dari
operasi biner ya. Terus yang keempat di sini ada, yang ketiga ini adalah terdapat ini ya, terdapat elemen G sehingga A operasi biner E itu sama dengan E operasi biner A itu sama dengan A untuk semua elemen dalam G. Nah, yang E ini adalah bilangan identitas ya, atau elemen identitas. Ya, ini E ini adalah elemen identitas yang harus memenuhi bentuk ini. Sedangkan yang keempat ini teman-teman, untuk semua anggota di dalam grup itu kita dapat menentukan inverse-nya. Ya, kita dapat menentukan inverse-nya sedemikian sehingga operasinya A operasi biner A inverse itu sama dengan A inverse operasi biner A, itu nanti sama dengan elemen identitasnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 4 syarat yang akan kita buktikan kebenarannya. Ya, atau bisa juga disebut dengan ini adalah 4 aksioma yang akan kita buktikan. Nah, kalau sudah berlaku semua syarat ini, maka dikatakan bahwa G itu adalah grup. G yang merupakan himpunan itu adalah grup. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Ya. Sekarang kita langsung ke contoh. Saya akan menjelaskan contohnya, nanti teman-teman semua akan mengerjakannya dan kita akan lihat bersama hasilnya seperti apa. Oke, saya stop share dulu. Sudah tampak apa namanya whiteboard dari layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, untuk contohnya teman-teman silakan diperhatikan. Saya misalkan punya himpunan G, ya. Punya himpunan G ini yang didefinisikan sebagai bilangan real yang elemen di dalamnya 1 dan -1. Operasi binernya itu adalah operasi biner perkalian, ya, perkalian bilangan real, ya. Nah, sekarang kita mau cek apakah G ini adalah grup atau tidak. Nah, kalau mau melihat G ini grup atau tidak, apa langkah yang harus kita lakukan tadi teman-teman? Mungkin ada yang masih ingat? Yang pertama sekali kita lakukan apa? Kita mencek syarat-syaratnya tadi ya. Kita mencek. Yang pertama tadi itu adalah syarat apa yang pertama? Sifat tertutup ya teman-teman ya. Jadi iya, Ibu. Semua A, B elemen dari Tertutup, G. Ibu. B elemen G. A inverse B itu harus juga merupakan anggota dari G. Sekarang pertanyaan saya, apakah sifat ini terpenuhi? Lihat operasi binarnya adalah perkalian bilangan real. Untuk mencari untuk menentukan sifat ini kita buat dulu bentuk seperti ini ya. Misalkan ini 1 - 1, 1 - 1, operasi binarnya perkalian. Nah, kita lakukan operasi sekarang. Untuk yang pertama 1 kali 1 berapa? Ya. 1 kali -1, -1. Kemudian di sini -1. Dan di sini adalah -1 kali -1. 1. Positif 1, Bu. Sekarang pertanyaan saya, untuk hasil-hasilnya ini di dalam, apakah dia juga merupakan elemen dari G? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, hasilnya ini merupakan elemen dari G itu sendiri, berarti sifat ini termasuk sifat tertutup yang pertama terpenuhi. Saya mengerti ini? Bisa, Bu. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk sifat yang kedua. Sifat kedua, sifat asosiatif. Coba kalian kerjakan. Apakah terpenuhi atau tidak? Misalkan
Untuk A, B, dan C elemen dari G, ya. A operasi binar B, operasi binar C itu sama dengan dalam kurung A, sama dengan A operasi binar B operasi binar C. Seperti begitu ya. Operasi binar C. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah ini terpenuhi atau tidak? Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Apakah terpenuhi? Terpenuhi. Terpenuhi. Terpenuhi ya, untuk semua. Sehingga ini bisa kita nyatakan bahwa sifat yang kedua ini terpenuhi. Sekarang, pertanyaan saya, apakah ada elemen identitasnya? Apakah ada apakah ada elemen identitas E di mana A operasi binar, misalkan A kali B, ya operasi binar kan perkalian ya, sama dengan E kali A, yaitu sama dengan A itu sendiri. Apakah ada elemen identitasnya? Dari sini? Ada. Ya, elemen identitasnya berapa? 1, ya. Iya, 1. Mengapa? Karena kalau satunya itu kita kalikan dengan semua elemen di dalamnya, hasilnya itu adalah elemen itu sendiri. Sehingga sifat yang ketiga terpenuhi ya. Oke, sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu adalah kita dapat menentukan elemen inverse. Oke, pertanyaan saya, inverse untuk 1 apa? Di sini. Tadi syarat Negatif 1. ya, inverse untuk 1 ya. Syaratnya tadi adalah A operasi binar A inverse itu sama dengan A inverse operasi binar A nanti sama dengan elemen identitas. Elemen identitas kita kan E. Berarti yang menyebabkan dia sama dengan 1, hasilnya sama dengan 1 itu adalah untuk 1 sendiri yang hasilnya menyebabkan dia sama dengan 1 yaitu 1. Sehingga inverse dari 1 sama dengan 1 ya. Kemudian inverse dari min 1. Inverse dari min 1-nya berapa? Ya, inverse dari min 1 sama dengan min 1 itu sendiri. Mengapa? Karena kalau dioperasikan min 1 kali min 1 nanti hasilnya sama dengan 1 atau sama dengan elemen identitas. Seperti itu ya. Oke. Dan inverse-nya ini untuk semua anggotanya itu terletak di dalam elemen dari G itu sendiri ya. Sehingga untuk syarat yang keempat juga terpenuhi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semuanya tadi terpenuhi. Oke, apakah dari syarat-syaratnya ini tadi ada yang tidak terpenuhi? Tidak ada, Ibu. Semuanya terpenuhi ya. Kalau semuanya terpenuhi berarti dapat disimpulkan bahwa G dengan anggota 1 dan min 1 dan operasi binarnya perkalian bilangan real itu merupakan grup. Ya, itu merupakan grup. Oke, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini kalian bisa paham? Paham Bisa. Ibu. Nah, untuk kalian, coba kalian buktikan ada satu teorema ini. Teman-teman coba buktikan teorema ini. Ya, suatu grup dengan operasi binar tertentu. Ya, saya buat saja seperti ini.
gitu ya. Suatu grup dengan operasi biner tertentu ya untuk setiap anggotanya A, B, dan C. Untuk suatu anggota A, B, dengan C akan berlaku yang pertama jika A operasi biner B sama dengan A operasi biner C, maka B-nya itu nanti akan sama dengan C. Itu yang pertama. Yang kedua, jika B operasi biner A itu sama dengan C operasi biner A, itu maka hasilnya B sama dengan C. Ya, oke teman-teman, silakan kalian buktikan teorema ini. Ya, ini adalah sebagai ini ya, untuk menguji pemahaman kalian, ini nanti sebagai penilaian kita, apakah teman-teman bisa mengerjakan pembuktian ini atau tidak. Ya, saya ulangi lagi. Misalkan ada satu grup dengan operasi binernya itu tertentu ya. Kemudian anggota di dalamnya ada A, B, dan C. Nah, kalian buktikan teorema ini. Ya, jika A operasi biner B sama dengan A operasi biner C, maka hasilnya